Bagi saudara-saudara saya sekalian, saya Apul Sihombing SHMH mengajak semua rekan-rekan yang sepemikiran dengan kita, yang seserver dengan kita, agar kita selalu bergerak, berjuang bersama. Sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, legislatif kabupaten kota, legislatif provinsi, legislatif RI atau legislatif pusat, dan presiden. Oleh karena itu, kita mengajak kepada seluruh rekan seperjuangan kita agar senantiasa menentukan pilihan itu berdasarkan rasionalitas. Jangan lagi disandarkan kepada primordial atau sukuisme, agamaisme, dan lain-lain sebagainya. Karena kita berbicara politik adalah alat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, alat untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat, alat untuk memperbaiki bagaimana kepastian hukum, bagaimana keadilan. Saya sendiri, Apul Sihombing SHMH, maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDI Perjuangan. Sekiranya saya terpilih, saya tidak bisa menjamin hukum kita itu bisa berjalan tegak lurus sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Saya juga tidak akan bisa menjamin penyidik kita itu, penegak hukum kita itu agar akan berjalan objektif. Saya tidak berani menjamin tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan di dalam hal penegakan hukum. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah manakala ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah hukum, tetapi dia diperlakukan sewenang-wenang, saya akan berada bersama rekan-rekan sekalian. Saya akan bersedia membantu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian manakala Bapak Ibu mendapat perlakuan diskriminatif, perlakuan yang sewenang-wenang dari penegak hukum kita atau APH kita. Itu yang bisa saya jamin. Ya. Yang kedua, saya juga tidak bisa menjamin pelayanan rumah sakit kita itu menjadi baik. Pelayanan dari para medis kita itu berjalan sesuai dengan standar SOP-nya atau memberikan pelayanan secara objektif tanpa tebang pilih. Saya juga tidak bisa menjamin itu. Tapi yang bisa saya pastikan adalah apabila saya nanti terpilih, ada Bapak Ibu yang mengalami tindakan diskriminatif atau perlakuan yang tidak wajar dari para medis kita, dari pelayanan rumah sakit kita, saya siap membela Bapak Ibu. Saya siap berjuang bersama Bapak Ibu. Itu yang bisa saya berikan garansinya. Selanjutnya, saya juga tidak bisa menjamin rekrutmen siswa baru di setiap level sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi akan berjalan objektif. Saya juga tidak akan bisa menjamin para oknum guru tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah manakala Bapak Ibu mengalami katakanlah tindakan diskriminatif atau disingkirkan atau tersingkir anak Bapak Ibu oleh karena tidak punya backing, tidak punya decking di sekolah-sekolah tertentu, kita bisa pastikan kita siap berjuang bersama Bapak Ibu sepanjang kita sudah berada di dalam koridor.
Dan khusus untuk mengenai fenomena rekrutmen atau penerimaan siswa baru di Republik ini, khususnya di Riau, Kabupaten Pelalawan, dan Siak, kita akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera menambah lembaga pendidikan. Karena memang daya tampung sekolah-sekolah negeri kita di tingkat SMA, dari hasil investigasi kita, memang tidak memadai lagi. Artinya pertumbuhan siswa baru dengan daya tampung sekolah itu tidak sepadan. Nah, kami juga dari hasil penelitian di lapangan, kami ada melihat indikasi bahwa pemerintah kita, khususnya untuk sekolah-sekolah negeri, ada dugaan eksploitasi pendidikan, swastanisasi pendidikan. Karena sebagaimana saya sampaikan di beberapa penyampaian saya sebelumnya, belajar 12 tahun itu adalah wajib. Atau wajib belajar 12 tahun itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Baik itu siswa, baik itu dinas, baik itu guru, dan seluruh masyarakat. Itu menjadi tanggung jawabnya bagaimana bisa menjamin anak-anak kita bersekolah selama 12. Maksudnya di situ mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau itu kewajiban, maka pemerintah berkewajiban pula untuk menyediakan daya tampung sekolah-sekolah. Ini poinnya. Kalau swasta itu adalah pilihan. Artinya orang-orang yang memilih ke swasta itu bisa karena beberapa hal. Yang pertama mungkin karena kualitas. Yang kedua mungkin letak geografis. Tetapi yang paling menonjol adalah dalam hal pilihan itu terhadap swasta itu karena kualitas dan mutu. Oleh karena dia merupakan pilihan berdasarkan mutu dan kualitas tadi, wajar ketika dia harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar pula. Tetapi jangan sampai swasta ini sebagai tempat penampung orang-orang atau siswa-siswa yang tersingkir dari negeri atau yang tidak dapat tertampung di sekolah-sekolah negeri. Ini mungkin yang perlu kita pertegas lagi ke depan. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam hal menyediakan lembaga pendidikan untuk menampung siswa-siswa baru di setiap level sekolah. Ya, oleh karenanya, marilah kita mendukung seseorang itu berdasarkan rasionalitas dan logika kita. Apakah calon yang kita dukung itu punya kemampuan untuk berjuang atau bukan? Apakah orang-orang yang mencalonkan diri itu punya kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat atau bukan? Jangan lagi disandarkan kepada kedekatan primordial, kedekatan satu iman, kedekatan satu kampung, kedekatan satu ini dan itu. Karena tugas anggota DPR itu adalah sebagai alat kontrol atau sebagai penyeimbang yang dibentuk negara secara resmi. Dia diberi fasilitas untuk selalu berteriak, mengontrol pemerintah, mengkritik pemerintah, memberikan solusi terhadap pemerintah. Bagaimana konteks bernegara itu berjalan sesuai dengan koridornya. Jadi kalau ada anggota DPR tidak berani speak up, tidak berani berbicara di publik melalui media-media yang sudah tersedia untuk itu, kita minta untuk dipertimbangkan supaya tidak memilihnya.
Banyak anggota DPR kita itu maju sebagai calon hanya untuk mengamankan kelompoknya, hanya untuk mengamankan bisnisnya. Ya, itu mungkin yang bisa kita sampaikan kepada semua masyarakat kita, khususnya mereka-mereka yang sudah dewasa, yang sudah memiliki hak untuk memilih, yang sudah terdaftar menjadi peserta pemilu. Karena di tangan Bapak Ibu lah nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, khususnya bagi mereka pemilih pemula, selalu mengedepankan rasa atau perasaan, tetapi meninggalkan akal sehat dan rasionalitas, maka nanti pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat kita mungkin akan seperti wajah-wajah yang sekarang ini. Saya sendiri terus terang, secara finansial saya memiliki keterbatasan finansial yang sangat-sangat terbatas. Akan tetapi keyakinan saya terpilih adalah karena saya sudah melakukan sesuatu yang saya anggap itu berguna bagi orang lain. Saya anggap itu berguna bagi saudara-saudara saya. Dan saya juga sudah mengetahui apa sih sebetulnya yang dirasakan masyarakat kita. Persoalan-persoalan apa yang dihadapi mereka. Sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR. Itulah modal utama saya untuk maju sebagai calon anggota DPR. Tidak ada modal uang. Saya tidak mengandalkan transaksional. Tapi saya mengandalkan bagaimana para pendukung saya, para simpatisan saya, para sahabat-sahabat saya, khususnya yang selama ini seserper dengan kita, sepemikiran dengan kita. Marilah kita berjuang mengajak rekan-rekan kita yang lain agar nanti dapat memberikan pilihan itu sesuai dengan rasionalitas, sesuai dengan logika kita masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, oras, mejua-jua, jua-jua.